Baik, perkenalkan nama saya Elia Emanuela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup jurnalistik, jenis-jenis jurnalistik, dan yang terakhir adalah kode etik jurnalistik. Baik, yang pertama itu adalah ruang lingkup jurnalistik. Ruang lingkup jurnalistik atau lahan jurnalistik adalah bidang kerja jurnalistik, mulai dari sumber karya jurnalistik, berita, sampai pada penjelasan masalah yang hangat. Ruang lingkup jurnalistik ini dapat berlaku baik untuk jurnalistik cetak maupun elektronik, termasuk di dalam jurnalistik penyiaran radio dan televisi. Sumber informasi karya jurnalistik adalah peristiwa dan pendapat yang mengandung nilai berita, masalah hangat, dan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian sumber karya jurnalistik ini biasanya hanya disebut peristiwa, fakta, dan bisa berupa pendapat. Berita yang terkandung dalam jurnalistik ini dipilah menjadi dua bentuk, yaitu berita terkini dan berita berkala. Yaitu adapun news dan viewers. News ini didefinisikan sebagai bentuk tulisan non-fiksi berdasarkan sebuah peristiwa yang faktual, yang benar-benar terjadi, dan aktual yang kejadiannya yang baru terjadi, yaitu kejadian yang terbaru. Kemudian laporan mengenai fakta-fakta aktual, menarik perhatian, dinilai penting, dan dianggap luar biasa. Views news ini sendiri arti harafiah penting atau baru. Yang kemudian adalah yang kedua, views. Views atau pandangan adalah suatu pendapat dari orang lain yang bersangkutan mengenai suatu masalah atau peristiwa. Pandangan tersebut biasanya disampaikan oleh orang yang ahli menguasai masalah tersebut. Orang tersebut merupakan orang yang dianggap kredibel dan dipercaya untuk membahas masalah atau peristiwa yang menjadi berita. Dalam karya tulis ini, views bisa berbentuk seperti rencana, artikel, surat pembaca, esai, maupun opini. Kemudian ada jenis-jenis jurnalistik, di mana di sini ada jenis jurnalistik berdasarkan media publikasinya, yaitu yang pertama ada jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik, jurnalistik online, dan jenis jurnalistik berdasarkan gaya dan topiknya. Yaitu yang pertama ada jurnalistik cetak. Pada jurnalistik cetak ini, media yang digunakan publikasi berita adalah pada lembaran kertas seperti koran, majalah, atau tabloid. Kemudian ada pun jurnalistik elektronik. Seperti namanya, jurnalistik elektronik ini menggunakan media elektronik untuk mempublikasikannya. Media tersebut meliputi televisi, film, dan radio. Biasanya berita yang ditayangkan pada media elektronik ini hanya dapat ditayangkan satu kali dan sangat jarang untuk menemukan adanya pengulangan berita tersebut. Kemudian ada pun jurnalistik online. Jurnalistik online menggunakan media online berupa internet atau portal-portal berita online untuk penyebaran berita seperti YouTube, Instagram, dan Twitter, dan lain sebagainya. Tentunya berita yang diberikan pada akses ini kapan saja dan di mana saja bisa diakses oleh semua pengguna media jurnalistik online. Kemudian ada pun jenis jurnalistik berdasarkan gaya dan topiknya. Berdasarkan gaya dan topiknya, pemberita yang dibawakan meliputi jurnalistik perang, jurnalistik pembangunan, jurnalistik warga, umpan balik, komunitas merek, dan investigasi. Adapun pembahasan yang terakhir mengenai kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah pedoman operasional yang digunakan oleh seorang jurnalis. Fungsi utama dari kode etik ini berupa untuk melindungi hak asasi setiap orang, karena harus memiliki sifat profesional dan terbuka untuk dapat diawasi oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada beberapa kode etik yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis, yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, kemudian menjalankan tugasnya secara profesional, menguji informasi dan berimbang, kemudian tidak membuat berita yang bohong ataupun hoax, tidak membuat berita ataupun tidak menyiarkan identitas korban, kemudian tidak memiliki hak tolak, menghormati hak narasumber, dan meralat berita yang keliru. Jadi jika ada berita yang keliru harus wajib segera
dapat untuk diperbaiki. Cukup sekian dari saya ucapkan